Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitan Ablori. Saya mahasiswa program studi perbankan syariah semester 1 Universitas Kiai Abdul Halim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu akad musyarakah. Akad musyarakah dapat diartikan suatu perjanjian kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek atau usaha. Nah, di sini ada skema dari musyarakah. Nah, yang pertama di sini ada mitra usaha 1. Di sini ada mitra usaha 2. Nah, setelah itu terjadilah akad ataupun persetujuan perjanjian mengenai proyek yang akan mereka jalankan. Nah, di sini mereka sama-sama memberikan modal dan juga langsung turun tangan untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, setelah terjadinya kesepakatan, barulah dilaksanakan yang namanya usahanya, kegiatan usaha dari proyek yang telah mereka sepakati sebelumnya. Nah, setelah kegiatan di situ pasti ada yang namanya keuntungan ataupun kerugian. Jadi dalam akad ini, jika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata antara kedua belah pihak dari mitra usaha 1 dan mitra usaha 2. Keuntungan tersebut akan dibagi secara utuh, adil. Nah, jika terjadi kerugian, maka rugi tersebut juga akan dibagi secara rata. Mungkin itu saja penjelasan dari akad musyarakah. Baik, lanjut ke akad yang kedua, yaitu akad mudorobah. Secara singkat, akad mudorobah ini adalah akad perjanjian antara pihak 1 dan pihak 2 untuk melakukan suatu usaha, akan tetapi berbeda dengan akad yang pertama tadi, yaitu akad musyarakah. Akad mudorobah hanya pihak pertama yang memberikan modal penuh 100%, sedangkan pihak kedua ataupun yang menjalankan usaha tersebut, dia hanya mengandalkan skillnya saja. Jadi dia tidak mengeluarkan modal, dia hanya menerima modal dari pihak pertama, dan pihak kedua ini yang akan menjalankan tugasnya, dia yang mempunyai skill untuk melakukan usaha tersebut. Nah, jadi setelah terjadi kesepakatan antara pihak pertama dan kedua, kesepakatan mengenai usahanya, keuntungannya dan kerugiannya dan resiko-resikonya, lanjut ke kegiatan usahanya. Nah, setelah terjadi akad tersebut, si pihak kedua tadi yang mempunyai skill, dia akan turun tangan untuk menjalankan usaha tersebut. Dan setelah kegiatan usaha dilaksanakan, di situ akan ada keuntungan dan juga memungkinkan adanya kerugian. Nah, jika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi secara kesepakatan yang telah ditentukan di awal tadi. Jadi tidak harus dibagi setengah-setengah. Bisa jadi pemodal 70%, si skill yang punya skill nanti 30%, ataupun sebaliknya. Nah, tergantung kesepakatan di awal. Nah, jika terjadi yang namanya kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh si pemodal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian si pihak satu tadi, yaitu yang orang punya skill tadi. Jika dia yang melakukan kelalaian tersebut sehingga terjadinya suatu kerugian, maka dia yang harus mengganti rugi usaha tersebut.
Mungkin sekian penjelasan dari akad mudharabah. Baik, lanjut ke materi ketiga, yaitu akad sarf, yaitu akad tukar menukar uang tetapi tetap sama akhirnya. Nah, jadi gini, seumpamanya kita sebagai ini kan pembeli ya, pembeli, kita ibaratkan aja kayak kita sebagai nasabah aja, nasabah biar mudah, nasabah dan ini bank. Nah, jadi ketika kita punya semuanya, kita orang Indonesia punya uang 100.000. Nah, kita ingin menukarkannya ke dalam bentuk dolar. Nah, jadi di situ ada kesepakatan. Jadi 100.000 Indonesia dan 13 dolar Amerika tuh sama nilainya. Jadi akad di sini untuk menyeimbangkan, bukan berarti akad tidak sama tetapi nilainya berbeda. Tapi di sini nilai berbeda tapi nilainya tetap sama. Jadi inti dari akad sarf ini adalah tukar nilai uang walaupun nilainya berbeda, tapi hakikatnya itu sama. Nah, mungkin sekian.